Guys, saat ini kita berada di Rumah Batik Selingkatabe dalam rangka untuk mengembangkan profesi baru kita ini sebagai bikin batik tulis dari batik tanah liat. Jadi sebentar lagi kita akan melakukan bikin batik. Mudah-mudahan nanti ini menjadi produk yang bernilai ekspor dan lebih besar lagi sebagai kasanah produk dari ranah Minang Tumen dunia. Oke guys, mari kita saksikan. Mana nanti kita saksikan satu persatu dari tempat kita. Yang tulis kita menggunakan canting. Ya, kalau yang cap kita menggunakan alat cap dari tembaga tinggal tempel, Pak. Ya, jadi nanti pas saat kita edukasi, Bapak Ibu boleh pilih mau cobain yang tulis atau mau cobain yang cap. Kalau mau cobain yang tulis, nanti Bapak Ibu akan dipandu menggunakan canting yang menggunakan lilin tangan, lilin panas. Kemudian yang menggunakan cap nanti di ruangan sebelah. Itu Bapak Ibu akan menempel di atas meja. Motifnya sama, tinggal menyusun. Lebih rumit mana, Bu? Yang canting ya? Apanya? Lebih rumit yang mana? Rumit yang canting. Karena untuk harga pasti mahal yang canting. Itu tergolong tulis. Seninya lama lebih tinggi. Itu lama produksinya kalau cantingnya. Oke. Motif atau desain yang udah dipatenin didaftarin dari kita. Desain yang sudah dipatenkan kita ada 60 ya Mas. Ada 60 desain. Karena desain sangat penting bagi kita pengrajin, karena itu akan gampang sekali bikin perpecahan antara sesama pengrajin. Jadi jika desainnya sudah kita produksi sampai 1000 lembar kain, otomatis kita sudah mempatenkan. Untuk Selingkatabe sendiri kita sudah patenkan sebanyak 60 desain. Itu juga termasuk fasilitas dari UNAN sama UNP. Mengakarnya ke alam juga, ke tumbuh-tumbuhan juga berarti. Ya, tumbuh-tumbuhan semuanya. Ini sebulan bisa produksi berapa banyak? Sebulan sebenarnya kita kejar target, Pak. Sebulan itu kita mengejarkan target untuk saat ini ya Pak ya, karena kan naik turun tuh pesanannya. Tapi kalau untuk saat ini kita kejar target itu harus siap sebulan 300 pieces. Karena alhamdulillah sekarang kita sampai bulan November itu dapat full booking dari luar. Banyak bookingan dari perseorangan atau lembaga? Ada beberapa dari lembaga, ada perseorangan, ada juga dari perusahaan. Ya, seperti Rumah Kecantikan Renwell di Malaysia, mereka mintanya banyak. Alhamdulillah. Jadi lagi kejar target di situ. Udah pas ini Indosat pesan di sini juga. bisa makanya kita usaha kita di sini. Kita ada 2 brand di sini. Yang pertama ada Selingkatabe, itu produksi batik. Kemudian ada Selingka Kuliner. Nah, selama kegiatan nanti Bapak Ibu boleh mau melakukan coba membatik tulis, mau batik cap terserah. Kemudian Bapak Ibu mau minum kopi, mau merasakan santap kuliner bersama kita di sini sudah disediakan di bawah. Nah, kegiatan kita ini bukan yang pertama, ini sudah sering kita lakukan. Jadi kita melibatkan masyarakat sekitar. Jadi makanan-makanan sudah tersedia itu disediakan oleh masyarakat. Nah, nanti makanan itu Bapak Ibu boleh makan sepuas-puasnya dan tidak berbayar. Nah, kecuali kita menyediakan produk unggulan dari negara ini juga. Kita ada produk rendang, itu namanya rendang Hajah Fatimah. Nah, rendang Hajah Fatimah itu sudah merupakan rendang yang masuk ke dalam makan di pesawat Garuda. Nah, kemudian sebelum kita lanjut ke bagian praktek membatik, jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan silakan. Selingkatabe ini koperasi atau kelompok biasa? Selingkatabe itu bukan koperasi, Pak. Kita di sini sebenarnya kelompok yang dikelola oleh anak-anak muda, karena di dalam kelompok batik Selingkatabe tidak ada yang tua-tua, semuanya yang muda-muda. Nah, di Rumah Batik Selingkatabe kita memberdayakan masyarakat sekitar yang pengangguran, dan alhamdulillah mereka bersedia untuk bekerja sama di sini. Kemudian kita mendominasi di sini perempuan.
Kalau total keseluruhan anggota kita di sini ada sebanyak 16 orang ya Mas. Pengrajin ada 16 orang. Itu yang bekerja di Rumah Batik Salingka Tabe. Tidak kita hitung yang bekerja di rumah, karena mereka nanti memproduksi batik boleh dibawa pulang. Tidak mesti kerja di sanggar. Ini udah berapa lama sih Bang berdiri Bang? Kita berdiri sudah dari tahun 2017. Kurang lebih 8 tahun sampai saat ini. Dan kebetulan bulan Agustus besok itu merupakan ulang tahun yang ke-8 Rumah Batik Salingka Tabe. Metode pemasaran biasanya kan persoalan kan pemasaran nih kalau produk-produk seperti ini. Kira-kira kemana-mana aja ada bagaimana strateginya? Gimana Pak? Strategi pemasarannya. Strategi pemasaran. Ya. Kalau strategi pemasaran sebenarnya kita lebih ke digital Pak. Kita tidak masuk ke e-commerce kayak Shopee, Tokopedia dan segala macamnya, karena kita di sini memproduksi batik handmade. Kalau batik handmade kita masukkan ke Shopee, harganya akan jatuh Pak. Karena orang berpikir barang di Shopee itu banyak barang printing atau mesin, sementara kita bikinnya handmade. Tapi kalau untuk pemasaran kita lebih ke Facebook, Instagram, media sosial. Kemudian kita juga bergabung di Google Business dan di Blogger. Jadi walaupun sederhana tapi pemasarannya digital loh. Luar biasa ya. Oke. Terus boleh cerita tentang motif batik Salingka Tabe ini seperti apa sih bedanya dengan batik di Jawa? Kalau motif Salingka Tabe itu sebenarnya lebih khas kearifan lokal Kabupaten Solo. Kita sebenarnya untuk bikin desain kita membaca situasi dan kondisi pasar yang ada di Kabupaten Solo khususnya, karena selera Solo itu kita lihat dari warna. Kemudian untuk desain kita dibanding dengan batik-batik yang ada di Jawa tentu berbeda, karena desain di khas Sumatera Barat atau khas Kabupaten Solo kita mengkombinasikan kearifan lokal dengan ukiran-ukiran rumah gadang, ukiran-ukiran yang ada di rumah adat. Kemudian kita juga merancang desain sendiri berdasarkan apa yang menjadi ciri khas di daerah ini. Misalnya kita di sini lebih mendominasi di padi atau beras, berarti kita punya motif yang ciri khasnya padi, seperti orang panen menongkang padi. Kemudian kita juga mengambil beberapa khas motif dari ornamen-ornamen, misalnya tubuh ayam. Kemudian kita juga mengambil beberapa dari alam seperti Gunung Talang, beberapa danau. Kemudian ada beberapa hal-hal kecil yang bisa dijadikan desain seperti budaya. Kalau misalnya Bapak Ibu lihat yang di dinding ini sebenarnya bukan hasil dari Salingka Tabe, ini adalah hasil batik-batik pelatihan. Jadi orang-orang pemula yang ikut pelatihan di sini hasilnya selalu kita tampilkan pajang seperti ini. Jadi ini merupakan kain pelatihan. Jenis daripada batik ini kan banyak nih kan. Kira-kira yang lebih fokus dari karakter dari Salingka ini apa aja gitu? Kalau jenis batik itu ada batik tulis, batik cap, batik tulis kombinasi cap, kemudian batik tanalie. Kalau kita di sini ada semuanya Pak kecuali printing. Ya, yang paling fokusnya gitu, yang paling banyak diminati. Kita batik tulis, batik cap sama batik tanalie. Kita fokusnya di situ karena memang pasarnya itu yang paling banyak. Apalagi untuk Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat suka pakai kain sarung sama selendang. Jadi pasarnya lebih ke batik cap. Kalau terkait harga, kira-kira berapa harga tertinggi di sini yang dijual? Harga tertinggi? Iya. Kita pernah jual batik harga tertinggi dengan bahan sutra itu harganya 8 juta satu set. Itu batik tulis pewarna alam dari tanalia dan kulit jengkol Pak. Paling banyak untuk produk apa Pak? Paling banyak untuk produk apa? Paling banyak untuk Tadi batik tulis atau enggak kayak Apakah untuk baju gitu? Oh, yang paling banyak itu sebenarnya antara baju sama sarung dan selendang itu seimbang. Kalau misalnya kita lari ke baju itu banyak untuk instansi pemerintah. Kemudian kalau untuk sarung sama selendang itu pastinya bundo kandung yang ada di Sumatera Barat, mereka kan wajib pakai sarung. Seperti ibu-ibu bundo kandung yang di bawah memakai sarung sama tikulu, itu batik buatan dari sini. Nah, batik-batik itulah yang banyak kita produksi dengan baju. Apa perbedaan batik tanalie yang di Sini Solo ini dengan Surabaya, daripada di Panama juga, tekniknya di aja. pesisir juga ada Kalem. untuk membedakan ciri khasnya. Padahal ada juga terus yang kedua, apakah karya motif ini, motif-motif batik yang ada di sini sudah diciptakan, sudah dipatenkan enggak?
Kalau beda batik Tanah Liat, Damas Raya, Solo, Padang, Pesisir itu sebenarnya nama brand Tanah Liat itu untuk Sumatera Barat sama. Tapi yang membedakan itu adalah proses. Yang pertama itu desain. Ada mereka yang mendesain secara manual, ada mereka yang mendesain secara digital. Kemudian untuk pewarnaan, ada yang mereka menggunakan pewarna sintetis, dibikin mengarah ke warna Tanah Liat. Ada yang memang asli dari tanah. Kemudian ada yang penyamarannya dari pewarna alam gambir, tapi namanya tetap Tanah Liat dengan desain yang berbeda-beda. Kemudian kalau untuk desain, pastinya masing-masing industri batik sudah menghakikkan atau mempatenkan desainnya masing-masing. Termasuk kita di Saling KTB, kita punya brand batik Tanah Liat yang sudah dihakikkan. Kemudian kita juga merupakan salah satu batik Tanah Liat yang lulus dari pengujian labor. Jadi kita bikinnya asli dari tanah. Kalau misalnya Bapak Ibu berkunjung ke rumah batik di hari-hari tertentu atau di akhir bulan, Bapak Ibu mungkin bisa lihat kita lagi memasak di sebelah sini. Ada proses memasak tanah, kemudian ada proses fermentasikan tanah yang nantinya untuk kita rendam kain. Jadi proses itu kita lakukan selama 25 hari sampai 30 hari. Jadi kain nanti direndam di dalam tanah. Nah, kain-kain yang seperti itulah yang harganya di atas 1 juta. Kalau misalnya kita bandingkan dengan batik-batik Tanah Liat lain, sebenarnya sama, proses mereka sama. Yang membedakan mungkin kerumitan desainnya, atau mungkin bahan, atau mungkin ada yang membedakan dari mereka itu pengkombinasian warna. Terkadang ada beberapa pengrajin mengkombinasikan warna sintetis dengan pewarna alam. Nah, kalau misalnya kita mengarah ke batik Tanah Liat yang di Padang, yang banyak di pasaran, itu ada yang asli, ada yang KW. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa membedakan antara yang asli dengan yang KW itu kalau di Padang, karena yang di Padang itu banyak yang beredar adalah yang printing. Nah, yang printing itu harganya di bawah 300 atau paling mahal 350. Cara membedakannya Bapak Ibu silahkan cek muka belakang kain. Kalau misalnya Bapak Ibu beli kain di depannya bagus, di belakangnya pudar, berarti itu batik mesin. Kalau misalnya Bapak Ibu beli batik timbal baliknya sama, Bapak Ibu boleh makainya bolak-balik, itu ori. Dan yang ori udah dipastikan harganya di atas 1 juta. Kalau misalnya batik Tanah Liat di Padang, Bapak Ibu beli pasti paling rendahnya 3.500.000 yang asli. Tapi kalau beli yang printing, Tanah Liatnya ada yang 250 sampai 300. Tapi kalau untuk kita di Saling KTB, kita tidak menyediakan yang printing, kita khususnya yang handmade. Minimal yang paling rendah adalah yang cap. Harganya 350 sampai 500 untuk sarung sama selendang. Kalau untuk baju kita paling rendahnya di sini 250, itu sudah termasuk batik asli. Bahannya udah yang bagus.